Tes, tes, tes. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita bakal melanjutkan ini sesi pembelajaran kita tentang tentang kebumian, terutama di sub bidang meteorologi ya, lebih spesifiknya. By the way, sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau nanya dulu. Udah ada itu belum? Udah ada apa sih bilangnya? Bukan kemajuan sih. Udah nambah sesuatu belum? Bacaannya daripada oceanografi ataupun astronomi. Udah nonton videonya belum? Jadi baca bentar, habis itu supaya nggak ngantuk, saya tidur. Oh, oke oke. Berarti udah aman Saya lah ya. malam ini mau belajar. Kenapa kenapa? Saya malam ini mau belajar. Bagus bagus. Oke, Apa ya? lanjut deh. Berarti kalau gitu, um, internal storage. Sabar aku lupa lagi. Kayaknya masih di tempat yang sama deh. Yakni di week 2. Just once. Kalau nggak salah kita terakhir itu sampai angin itu nggak sih? Angin darat sama angin laut ya? Iya, Seingat angin aku. darat dan laut. Itu masih paham kan ya? Angin darat, angin laut. Masih. Kalau masih paham kita bisa lanjut. Kok hilang catatanku? Ya, catatanku hilang. Nggak apalah. Kalau masih paham kita bisa lanjut ke angin termal. Jadi angin termal itu seperti yang bisa kita baca di sini. Bentar, bentar. Angin termal, mana tadi angin termal? Termal. Dia tuh eh, ini kita baca dulu ya. Adalah biasa diamati bahwa awan pada ketinggian yang berbeda bergerak dalam arah yang berbeda. Angin bergerak dalam arah yang berbeda. Itu lalu gradien vektor angin, kecepatan dan arah disebut vertical wind shear. Oke, dalam udara bebas jauh dari permukaan di mana efek gesekan merupakan masalah kompleks, wind shear bergantung pada temperatur dan struktur udara. Angin termal adalah komponen angin teoritis yang sama dengan perbedaan antara angin aktual dua ketinggian yang berbeda. Dua paras sembarang dapat digunakan, tapi biasanya yang dipakai adalah ketinggian 1500 milibar. Paras 1000 milibar dapat saja lebih rendah dari permukaan laut, dan karena itu dalam berada lapisan batas sehingga dipengaruhi oleh gaya gesekan. Oke, jadi di sini kita berbicara tentang angin termal. Angin termal ini disebut juga angin teoretis atau gimana ya? Kayak hmm, angin yang apa ya? Yang sebenarnya nggak benar-benar ada, tapi cuman ada secara teori aja gitu. Karena kalau kita amati secara langsung itu susah kalau untuk benar-benar mendefinisikan angin termal dalam praktiknya pengamatan terhadap angin gitu. Oke, di sini ada kosakata yang cukup menarik yakni wind shear. Dijelaskan bahwa wind shear itu merupakan gradien vektor angin, kecepatan dan arah. Disebut vertical wind shear. Maksudnya itu gimana? Hmm, aku pun sebenarnya bingung wind shear itu gimana. Tapi baca, kalau kita artikan dari pengertiannya, wind shear itu kan kayak potong kan, potong kan. Nah, jadi wind shear itu ibarat mungkin anggap aja kayak dua angin yang arahnya itu berlawanan yang bisa merobek suatu udara. Anggaplah seperti itu. Aku pun bingung. Kalau angin termal itu secara dari katanya, jadi angin termal itu eh adalah komponen angin teoretis yang sama dengan perbedaan antara angin aktual dua ketinggian yang berbeda. Jadi ketika ada dua ketinggian yang berbeda, di sini kan diibaratkan 1000 milibar dan juga 500 milibar, itu akan terjadi yang namanya angin termal karena perbedaan ketinggian dan juga perbedaan tekanan tersebut. Aku pun sebenarnya nggak paham banget. Ini kalau ini ada ilustrasinya, tapi ini agak sulit untuk dibaca. Aku pun belum paham baca-baca yang seperti ini. Kemudian ini ada dua vektor ya, vektor angin termal.
Kalau nggak, tapi ini cuma satu yang ditunjukkan, harus ada dua sih. Sabar. Ya kayaknya nggak ada deh. Kita lewatin aja deh, ini masih terlalu jauh kayak materinya, masih terlalu apa ya? Terlalu berat kalau menurutku. Ini bisa dibaca. Perlu diketahui bahwa udara dingin ke kiri dari vektor angin thermal nampak sepanjang angin di belahan bumi utara ke kanan di belahan bumi selatan. Gradien temperatur meridional, penurunan suhu terhadap kutub menghasilkan angin thermal baratan pada bagian atas atmosfer di kedua belahan bumi. Gradien temperatur meridional terbesar terjadi pada lintang pertengahan, across berlawanan dengan bidang kutub. Angin thermal menghasilkan komponen jet stream yang signifikan terletak pada bagian atas hidung kutub. Jadi jet stream itu apa? Kalau kamu masih ingat tentang sirkulasi atmosfer yang kemarin juga tadi pagi sempat kita bahas, di sini itu seperti yang kita tahu, di sini kan ada ini ya, ini kan kayak tempat pertemuan ini yang kayak akan badai, Intertropical Convergence Zone atau ITCZ di ekuator. Tapi di daerah-daerah sini nih ya, daerah sela-sela sel ini itu terdapat jet stream. Jet stream itu adalah angin yang sangat kencang di ketinggian yang cukup tinggi, hampir dekat dengan stratosfer, yang dia itu mengitari bumi kayak gini. Ini ada jet stream itu ada dua, jet stream yang di sini sama yang di sini. Yang dekat lintang 60 sama lintang 30 itu jet stream. Oke, mungkin kita coba baca deh. Coba nonton video di YouTube tentang jet stream. Mungkin ada penjelasannya yang lebih enak untuk dilihat. Jet apa jet stream Sam? Aku malah kartun, ya ampun. Nih, kita bisa coba kita nonton dua video ini ya dari NOAA Saijing sama Met Office. Ini Met Office nih, Meteorologi Office nih salah satu channel YouTube terbaik buat belajar fenomena-fenomena meteorologi. Aku pun kalau biasanya belajar sesuatu nggak kebayang, aku belajar dari Met Office karena itu memang benar-benar bagus banget. Oke, ini kita nonton dari yang ini dulu. What is the jet stream? Jet streams are bands of strong wind that generally blow from west to east all across the globe. Kenapa dia blow-nya dari west to east? Karena jet stream itu dia itu salah satu alasan kenapa ada jet stream tuh karena adanya pengaruh gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu yang disebabkan oleh rotasi bumi. Rotasi bumi kan dari kiri ke kanan juga atau counterclockwise. Nah, itu juga sama dengan arah jet stream. Jadi jet stream itu salah satu penyebab primernya itu gara-gara rotasi bumi. Jet streams form when warm air masses meet cold air masses in the atmosphere. Inilah, jadi ketika ada cold air masses sama warm air masses, inilah perbedaan temperatur inilah nanti yang menyebabkan angin thermal. Nah, angin thermal ini nantinya itu akan berasosiasi sama jet stream. Air masses have different temperatures because the sun doesn't heat the whole Earth evenly. Areas near the equator are hot, and areas near the poles are cold. The warmer air rises up in the atmosphere while cooler air sinks down to replace it. This movement causes an air current. These air currents are high in the atmosphere. On average, they travel about 110 miles per hour. In the winter, when the temperature differences between warm and cold air masses are more dramatic, jet streams can go much faster, 250 miles per hour or more. No matter the season, the primary jet streams only travel from west to east because of how Earth rotates on its axis. Jet streams are located in the middle and upper parts of a layer of the atmosphere called the troposphere. This is the height in the atmosphere where airplanes fly as well. That means airplanes can fly in the jet stream, especially when they're headed in the same direction the jet stream is blowing. This is why an airplane flying from west to east can make the trip faster than an airplane traveling the same route east to west. Jet streams can also affect our weather by impacting temperature and precipitation. Some weather systems ride the jet stream across the country. Or, if the weather system is far away from a jet stream, it might stay in one place, causing a heat wave or a flood.
Monitoring jet streams can help meteorologists determine where weather systems will move next. This is important because the path taking storms in different directions. NOAA's GOES-R series satellites use infrared radiation to detect water vapor in the atmosphere. With this technology, meteorologists can monitor the location and activity of the jet streams. The GOES-R series satellites can give up-to-the-minute reports on where jet streams are in the atmosphere and where weather systems might be moving next. Find out more about Earth's weather at NOAA SciGeeks. Kira-kira jet stream itu seperti itu. Jadi jet stream itu sering dimanfaatkan oleh pesawat, oleh para maskapai penerbangan untuk mempercepat gitu sebagai booster. Gara-gara tuh anginnya tuh, angin jet stream itu termasuk salah satu angin yang kencang banget gitu. Kita lihat dari yang office ya, biar lebih jelas lagi. Jet streams are another name for fast-flowing currents of air. There are many different jet streams that exist at both high and low levels in the atmosphere. Each has an important role to play in the weather experienced on Earth. The major jet streams that circle the Earth are found just below the tropopause at a height ranging from 9 to 16 kilometers and can reach speeds over 200 miles per hour. They are hundreds of kilometers wide, but only a few kilometers deep, so are often described as a ribbon of very strong winds. The major jet streams are the polar front and subtropical jets. These occur in both the northern and southern hemispheres and are part of the larger global circulation. The polar front jet occurs over mid-latitudes and strongly influences the weather over the UK and Europe. The polar front jet is a type of thermal wind that arises due to the strong temperature contrast between cold polar air and warm tropical air. To explain this further, imagine two columns of air, one in the cold air to the north of the jet and one in the warm air to the south. The top of each column is bounded by the tropopause. A shorter column of cold air exerts the same surface pressure as a taller column of warm air. This is because in the cold air column, the air is more dense. This causes atmospheric pressure to decrease more quickly with height. In the warm air column, pressure does not decrease as rapidly with height because the warmer air is less dense. The tropopause in both columns is at the same atmospheric pressure. So if you were to climb to the same height in both columns, you would find that you would be at a lower atmospheric pressure in the cold air column and a higher atmospheric pressure in the warm air column. The pressure difference caused by this temperature gradient produces a pressure gradient force. The pressure gradient force acts from high to low pressure, so theoretically in the northern hemisphere, air would flow from south to north. But the Coriolis force resulting from the Earth's rotation causes the air to move to the right of the direction of motion in the northern hemisphere and to the left of the direction of motion in the southern hemisphere. In both hemispheres, the jet stream flows parallel to this temperature gradient, moving from west to east. Theoretically, this jet encircles the Earth in a continuous line, but in reality, it is more broken up, as differential heating of land sea masses lead to west to east temperature contrasts as well as north to south. As the polar front jet forms due to the temperature contrast, the stronger the temperature gradient, the stronger the jet. This means that the jet is stronger in the winter than the summer as the poles cool during the winter months, increasing the temperature contrast. In the northern hemisphere, the jet tends to be further south in winter and further north in summer. This is due to the tilt of the Earth, that in winter, the northern hemisphere is tilted away from the sun, and in the summer, it is tilted towards the sun. Mid-latitude low-pressure systems occur on the polar or northern side of the jet stream, while more settled, warmer conditions are found to the south. This gives us the wet and windy weather we often see in the UK during the winter months, as low-pressure systems are steered towards us. It can also lead to some disappointingly wet summers,
as the jet stream remains to the south of the UK. A stationary jet stream pattern will bring frequent low-pressure systems to the same region. When warm air moves further north than normal, or cold polar air moves further south, this can change the prevailing west to east jet stream pattern. This causes the jet stream to buckle, driving depressions towards different regions or blocking their movements altogether. A straight west-east flowing jet stream won't have much impact on the development of new weather systems or strengthen pre-existing ones. When a jet stream meanders north and south, air accelerates and decelerates around the bends in the flow. These areas of changing speeds are our development areas. Where the air is accelerating, more air is leaving than entering a certain point. This means that the air is being depleted at this point. To fill this depletion, air from below rises. When air rises, it forms clouds and precipitation. Winds at the surface converge to this rising air column, which causes surface pressure to fall, and a low-pressure system may develop or deepen further. So whilst the jet stream is just an area of fast-flowing air, it has a fundamental effect on our weather. Alright, sejauh ini gimana Felicia? Emang pasti agak ngebingungin sih karena kali pertama kan dan belum terbiasa banget. Gimana tanggapannya? Ada pertanyaan kah? Jadi jet stream tuh cuman karena warm and cold masses bertemu ya. I don't know. Bukan bertemu sih, lebih tepatnya karena ada kontras, makanya kayak ada apa ya? Karena ada kontras kan Bentuk. harusnya dia kan karena ada kontras temperatur kan berarti ada kontras tekanan juga tuh. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Terus karena ada kayak gitu ya akhirnya udaranya bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, tapi gara-gara ada gaya Coriolis makanya dia dibelokin. Nanti itu bisa jadi kayak jet stream gitu. Intinya sih gitu. Oke. Oke. Jangan dibawa pusing, jangan terlalu dibawa pusing soalnya ini kayaknya belum masuk materi buat ini kayaknya jet stream tuh kalau pembahasan lebih lengkapnya udah di OSP OSN deh. Kalau SK nggak terlalu dibahas sampai sedetail itu. Lanjut ya. Apa lagi nih? Angin laut udah. Tekanan sebagai indikator suhu kayaknya seru. Coba kita lihat lagi apa lagi yang bisa kita pelajarin. Tadi kita itu ding tekanan sebagai indikator suhu. Proses kelembapan nih kayaknya bisa kita pelajarin. Nah, aku coba baca-baca dulu ya. Iya. Ini bahkan sampai baca tepigram juga ya ampun. Ini kemarin sampai kita bahas yang angin fon. Ya. Kenapa dia lebih panas jadinya? Terus lanjut lagi ya. Oke, kita bahas dikit-dikit deh. Siapa tahu kita bisa nyentuh tepigram dan kalau bisa sampai paham sih mantap. Oke, air dalam atmosfer. Hampir seluruh air yang terdapat dalam atmosfer ditemukan di troposfer. Kebanyakan dalam bentuk uap air dengan sedikit dalam bentuk butir awan atau partikel es awan. Perbandingan pencampuran uap adalah 10 gram per kilogram tepung sebawah dapat mencapai 20 kurang lebih 20 gram per kilogram. 1 gram per kilogram kalau di troposfer menengah berarti dia lebih apa ya? Lebih rare lagi dibanding satunya. Jadi air ya. Jadi uap air itu hampir seluruh air yang ada di atmosfer itu dia terkonsentrasi di troposfer. Lapisan troposfer doang. Sebenarnya aku tebalin dulu biar enak. Kemudian kebanyakannya itu dalam bentuk uap air. Dengan sedikit dalam bentuk butir awan atau partikel es awan. Kemudian perbandingan pencampuran uap adalah ini ya, percampuran uap. Ini maksudnya ini kan 10 gram per kilogram. Maksudnya itu apa? Terdapat 10 gram uap air dalam 1 kilogram atmosfer. Nih, ini.
Kalau misalkan ini troposfer bawah, tapi dapat mencapai segini kadang 20 gram per kilogram. Tapi kalau misalkan troposfer menengah, dia langsung kontras, langsung jatuh banget nilainya. Cuman 1 gram per kilogram. Itu kecil, cukup kecil ya. Lanjut. Ini kandungan air dalam awan. Ini kandungan air untuk masing-masing tipe awan. Kalau di awan cumulus tahap awal, dia itu kandungan airnya sekian. Kalau di awan cumulus tahap lanjut, kandungan air segini. Kalau di cumulonimbus, dia cukup banyak ya, 3 gram per meter kubik. Kemudian lebih dari 5 gram bisa jadi. Kalau dia itu teramati dalam updraft yang sangat kuat. Nah, kita belum belajar nih updraft sama downdraft. Ntar kayaknya kalau kita mulai ngebahas awan, kita bakal kita bahas juga updraft sama downdraft. Kemudian ada juga alto cumulus. Dia 0,2 sampai 0,5 gram per meter kubik. Kalau stratocumulus atau awan 100, dia itu 0,1 sampai 0,5 meter kubik. Ini sumber dan pengendapan. Sumber uap air itu salah satu itu dari evaporasi permukaan. Dibutuhkan energi untuk mensuplai panas laten evaporasi, cahaya matahari, konduksi dari permukaan, pendinginan permukaan. Jadi kalau untuk kenapa kalau evaporasi atau penguapan itu butuh panas, karena kan evaporasi itu kan kayak perubahan wujud dari cair ke gas kan, yang mana itu kan kita harus butuh suhu yang lebih. Makanya kebanyakan evaporasi itu terjadi ketika ada suplai matahari yang cukup nih, cahaya matahari, konduksi dari permukaan. Kemudian ada juga evaporasi presipitasi yang jatuh. Kemudian ada juga dari pengendapan, contoh itu kayak presipitasi. Presipitasi itu apa? Itu kayak hujan, salju, juga kayak hujan es. Kemudian juga ada kondensasi permukaan, contohnya itu kayak embun, terus kayak pembekuan frost. Catatan, pada umumnya air dalam atmosfer di atas suatu lokasi tertentu bukan berasal dari evaporasi lokal, tetapi melalui adveksi dari sembarang tempat. Nanti kita bakal belajar nih tentang bedanya evaporasi, adveksi, dan segala macam. Di sini tuh adveksi itu artinya adalah apa ya? Travel gitu loh. Jadi pada umumnya air dalam atmosfer di atas suatu lokasi tertentu bukan berasal dari evaporasi lokal. Jadi pada umumnya uap air yang ada di atmosfer, misalkan uap air yang ada di atmosfer di Batam, itu tuh bukan berasal dari evaporasi laut-laut atau sungai yang di Batam, melainkan tuh bisa jadi tuh uap airnya tuh kayak bermigrasi dari tempat lain terus berhenti di Batam gitu. Sampai sini paham nggak tentang mekanisme uap air? Paham. Gimana? Paham? Ya, Oke. tapi bagian awal enggak sih? Kenapa? Bagian awal tadi nggak fokus. Yang bagian awal tuh yang mana? Itu yang tadi dijelasin. Yang evaporasi. Evaporasi permukaan. Oh, yang ini nggak paham ya. Jadi evaporasi permukaan itu kita tuh harus belajar dulu tentang kalor ya. Jadi kan ada namanya perubahan fase. Misalkan dari cair ke dari cair ke uap sama dari uap ke cair. Kita anggap dua ini. Kalau cair ke uap itu kalau kita pengen ngubah air jadi uap tuh harus diapain airnya? Harus direbus. Dipanasin kan berarti. Ya. Berarti kalau misalkan sebaliknya itu didinginkan. Astaga. Tapi kalau dipanasin itu kan berarti kan suhunya harus dinaikin kan? Temperatur harus dinaikin. Sedangkan kalau di itu tuh di temperatur harus turunin. Nah, cara menurunkan temperaturnya itu, ini kalau untuk dipanasin nih, cara menaikkan temperaturnya itu adalah dengan cara menangkap kalor. Jadi suatu parsel udara, kalau dia pengen dari cair menjadi uap, maka dia harus menangkap kalor. Kalor-kalornya itu yang ada di lingkungan diserap. Kalor itu panas ya. Panas yang di lingkungan itu harus diserap sama dia. Akibatnya apa? Karena parselnya itu menangkap kalor buat dia jadi uap. Akibatnya daerah sekitarnya itu mendingin karena kan kalor di lingkungannya kan diambil sama parsel udara. Gara-gara parsel udara itu butuh kalor buat menjadi buat menjadi uap gitu kan. Nah, makanya daerah sekitar itu
bisa dibilang mendingin gitu. Tapi kalor yang ditangkap itu tuh fungsinya itu bukan untuk menaikkan suhu. Suhunya ya sama aja, tapi untuk merubah bentuk zat. Nah, jadi kalor yang dipakai untuk merubah bentuk zat itu namanya adalah panas laten. Nah, gitu. Oh, Jadi ya kalor yang diubah. panas. Jadi panas laten itu kalor yang ditangkap ataupun dilepas, dia itu nggak ngerubah suhu parsel. Mungkin membuat suhu lingkungan lebih dingin atau lebih panas, tapi dia nggak ngerubah suhu parsel. Karena dia tugasnya itu bukan untuk merubah suhu parsel, tapi untuk merubah bentuk zatnya gitu doang. Dan kalau misalkan didinginkan, dia tuh gini. Kalau didinginkan kan berarti dia harus ngelepas kalor kan? Harus ngelepas kalor. Karena dia ngelepas kalor, maka dia itu ya bisa karena dia perlu ngelepas kalor, akibatnya dia itu bisalah jadi cair lagi gitu kan, karena dia itu apa namanya, kan harus mendinginkan, tapi sebagai gantinya lingkungannya itu bakal memanas gitu, bakal ada tambahan suhu. Ini yang tadi aku sempat jelasin di suhu adiabatik basah, jadi melepas kalor. Oke, ini kalau kita baca lagi, dibutuhkan energi untuk mensuplai panas laten evaporasi, cahaya matahari, konduksi dari permukaan, pendinginan dan permukaan. Jadi ini kalau misalkan suatu air yang cair di danau, kalau misalkan kita pengen merubah dia menjadi uap atau dengan kata lain evaporasi, maka dia tuh harus mendapatkan kalor gitu, mendapatkan panas. Caranya gimana? Adalah dia menyerap kalor dari si matahari. Nih, akibatnya dia menyerap kalor, maka dia itu kayak panas laten. Akhirnya dia berubah bentuk jadi uap air gitu. Jadi itulah tentang evaporasi ya. Lanjut, udah paham belum atau masih ada yang belum? Kalau belum paham Udah. juga gimana? Oke, alhamdulillah. Sekarang kita belajar tentang efek buoyancy atau daya apung. Air dalam atmosfer mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap dinamika, terutama proses konveksi. Proses konveksi itu apa? Kita belum belajar sih, tapi ntar kita bakal belajar dari pembentukan awan. Jadi proses konveksi itu adalah ketika suatu konveksi ya, ini kita anggap ya. Ketika suatu tanah nih, misalkan ini suatu daratan, dia itu terkena panas matahari yang terik. Nah, dia kan akan memanas nih. Jadi udara di sini tuh suhunya bakal memanas, kan? Di udara di sini tuh suhunya bakal memanas karena terkena panas matahari. Karena dia memanas, dia akan terjadi konveksi. Konveksi itu gimana? Dia tuh bakal naik ke atas. Mengapa naik? Karena ketika terpanaskan, udara yang terpanaskan ini tuh dia jadi tekanannya jadi tekanan rendah, jadi low. Karena di tekanan low, sekelilingnya tekanannya itu high semua, maka kan dia kayak tergencet kan. Nah, hukum buoyancy itu mengatakan bahwa tekanan yang low itu dia tuh harus naik gitu, karena dia tuh sejatinya yang lebih rendah itu pasti lebih di atas gitu. Jadi dia nggak bisa, sama kayak ini, tahu nggak sih konsep minyak dan juga air yang nggak dapat menyatu, kan karena itu, karena salah satunya itu densitasnya lebih rendah dan ada yang lebih tinggi, makanya ada yang di bawah, ada yang di atas, dan mereka nggak bisa nyatu. Jadi ini udaranya bakal naik ke atas nih, yang L ini, sehingga dia pada hakikatnya dia bisa kembali lagi pada hakikatnya, yakni di atas, lokasinya itu di atas tekanan tinggi, jadi dia nggak tertimpa. Itulah namanya konveksi, dia partial udaranya bakal naik gitu karena terpanaskan. Oke, dan proses naiknya partial udara tersebut, konveksi tersebut, itu namanya jadi dia itu dapat terjadi konveksi, dapat naik karena ada namanya efek buoyancy atau daya apung. Air dalam atmosfer mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap dinamika terhadap proses konveksi. Densitas uap air lebih kecil dari densitas udara kering. Panas laten dilepas diserap selama proses kondensasi atau evaporasi. Terus berat molekular airnya sekian, berat rata molekular udara kering sekian. Jadi mengapa uap air itu cenderung naik ke atas dan menjadi awan? Karena kalau kita hitung secara atom ya, misalkan H2O lawan udara keringnya itu anggaplah nitrogen N2. Kan N2 itu kan N itu kan 28 kan. Dia 28 tambah 28. Kalau nggak salah 28 tambah 28, ini itu anggaplah 56. Berapa? 56. Ya, 56. Sedangkan H2O itu kan H-nya itu kalau nggak salah 2 kan. H-nya 1 nggak sih?
H1 ya. Satu. 1. Berarti ini 2, oh kan 16, cuma 18. Makanya udara uap air itu lebih enteng dibandingkan udara kering. Karenanya kalau ada uap air, dia tuh pasti bakal kecenderungan untuk naik gitu. Makanya ada kecenderungan untuk naik dan akan terjadi proses adiabatik gitu. Yakni lapse rate. Ingat gak? Yang dia bakal naik kemudian terjadi lapse rate, dia suhunya bakal turun sampai ke titik embun sampai nantinya kondensasi. Itulah alasan mengapa partikel udara yang ada uap airnya itu cenderung naik ke atas. Hmm. Campuran udara lembab memiliki densitas lebih kecil dari udara kering atau dari yang kelembapan lebih rendah pada suhu dan tekanan yang sama. Lanjut. Panas laten evaporasi air adalah 2,5 juta joule per kilogram, jauh lebih besar dibandingkan dengan panas spesifik udara kering, yakni sekian. Evaporasi 1 gram air per 1 cm kubik dalam bentuk cair ke dalam 1 meter kubik udara. Membutuhkan panas laten 2500 joule, udara mendingin sebesar bla bla bla. Nah, ini nggak penting deh. Sekarang kita belajar tentang kondisi kondensasi. Ini lumayan menarik karena nanti kita bakal belajar banyak hal. Tapi bentar dulu ya, aku baca-baca dulu. Nih kayaknya aku ada beberapa yang lupa deh. Terutama masalah tepigram. Tepigram ini lumayan sulit. Ini tepigram. Bentar. Bang Nathan besok bisa jam 10 gak ya? Jam 10 itu di sini jam 12 sabar jam 9 jam 2 ya? 2. Bisa nggak ya? Ya. Bisa-bisa aja sih sebenarnya karena aku nggak ada kegiatan juga. Aku usahain ya insya Allah. Soalnya tapi besok nggak bisa jam 7 soalnya ada acara sama keluarga. Oh, ada acara keluarga ya. Oh ya, BTW jangan lupa nonton video astronominya ya. Itu penting soalnya. Soalnya kita kan udah dapat sama sekali astronomi. Oke. Ini kayak kita istirahat dulu mau nggak? Ini aku pengen ngambil sesuatu. Mau. Jadi biar ntar langsung masuk 10 menit ke depan aja. Oke. Oke deh, boleh keluar dulu. Makasih. Bye bye. Assalamualaikum. Oke.